Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Hamdan kama yaliqu bi jalali wajhihi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqallah faqad faza man ittaqa. Ikhwan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada petang hari ini atas nikmat rahmat, mudah-mudahan ridhonya juga kita bertemu di tempat yang baik untuk acara yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kebaikan ke depan kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa selalu mengikuti sunnahnya, meneladani akhlaknya, mewarisi perjuangannya, dan kelak kita tercatat sebagai umatnya yang berhak untuk memperoleh asy-syafa'ah al-'udhma, pertolongan di hari kiamat, di mana di hari itu enggak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang seputar dakwah. Mungkin ada yang bertanya, apa tempat ini materi untuk kita, Ustadz? Secara umum kita masih thalibul ilm, atau mungkin ada yang merasa saya tidak bisa berdakwah. Nah, saya tidak bisa berdakwah. Apalagi kalau bapak-bapak yang mungkin backgroundnya bukan thalibul ilmi syar'i secara intensif, bukan alumni pesantren, mungkin akan bertanya, loh apa bisa saya berdakwah, apa tepat ini? Kalau kita membatasi dakwah atau menyeru umat kepada jalan Allah ini dibatasi dengan ceramah, mungkin iya, banyak di antara kita yang nggak ahli, ya, termasuk saya, banyak keterbatasan juga dalam hal ini. Tapi ketika dakwah itu dimaknai lebih luas, mengajak umat, mempengaruhi umat ke jalan Allah, ya, yang tadinya mengajak orang yang tadinya tidak disiplin menjadi disiplin, yang tadinya ibadah sedapatnya menjadi ibadah dengan rajin, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, ya. Itu kalau dimaknai, atau yang tadinya mungkin orang itu makan riba menjadi meninggalkan riba, ya, ini namanya menjadi penyebab hidayah. Itu kalau dimaknai mesti dengan ceramah, mesti dengan mengajar, ya, banyak di antara kita yang merasa tidak mampu. Tapi kalau menyeru itu bukan hanya dibatasi dengan ceramah, bukan dibatasi dengan mengajar, tapi mempengaruhi orang dengan tindakan, ya, insya Allah kita mampu, ya, kita semuanya mampu. Oleh karena itu saya, kalau ada santri mengatakan, Ustaz saya nggak bakat jadi dai, nggak bisa.
Semua alumni pesantren mana saja itu harus jadi dai. Itu harga pas, nggak boleh ditawar-tawar ya. Kalaupun nawar boleh, tapi harganya tetap pas. Artinya harus tetap jadi dai. Maka saya pesan kalian punya profesi apapun, mau jadi pedagang, mau jadi guru, mau jadi teknokrat, mau jadi politikus, mau jadi, Anda tetap dai. Ya, kita tetap berdakwah dengan lisanul mahal, bukan, tidak mesti berdakwah dengan lisanul maqal, tidak mesti dengan bahasa kata-kata, tetapi dengan bahasa sikap dan tindakan kita, ya, bahasa sikap dan tindakan kita yang menginspirasi orang lain, memotivasi orang lain untuk baik, itu dakwah. Jadi bahkan kadang-kadang lisanul mahal ablagh min lisanil maqal, ya. Bahasa, sikap dan tindakan itu ablagh, jauh lebih komunikatif, lebih bisa dipahami daripada bahasa kata-kata, ya. Maka ada pepatah mahalu rajulin fi alfi rajulin ablagh min qauli alfi rajulin fi rajulin, ya. Mahalu rajulin, keadaan, sikap, tindakan seseorang, fi alfi rajulin, di hadapan 1000 orang. Tindakan, sikap dan tindakan seseorang di hadapan 1000 orang itu ablagh, lebih bisa dipahami, min qauli alfi rajulin fi rajulin, daripada omongan 1000 orang di hadapan seorang. Wong 1000 ngomong, sing diomongi wong siji. Nah, itu tidak lebih bisa dipengerti, lebih bisa dipahami sikap dan tindakan seseorang di hadapan 1000 orang. Ya, maka tema yang kita bincangkan pada petang hari ini adalah berdakwah dengan lisanul maqal dan lisanul mahal, berdakwah dengan bahasa lisan dan bahasa kata-kata, dan bahasa sikap dan tindakan, ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kayaknya ada akhwat ya di bawah ya, ikut mendengarkan ya. Jadi kalau makna dakwah itu, ya, dakwah itu dimaknai secara luas, kita baru merasa bahwa kita juga harus berdakwah, ya. Dakwah itu adalah upaya untuk mempengaruhi seseorang, ya, yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya ibadahnya enggak tertib jadi tertib, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya enggak mau belajar jadi mau belajar, yang tadinya makan harta haram jadi meninggalkan harta haram, ya, misalkan, ya. Yang tadinya maksiat jadi taat. Tidak mesti targetnya itu yang tadinya itu kafir jadi Islam. Mendapat hidayah itu bukan itu. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita akan mulianya pekerjaan ini, saya ambil dari hadis yang panjang, potongannya, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin ni'am. Hadis diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Sekiranya ada satu orang itu mendapatkan hidayah lantaran usahamu, ya, disebabkan karena usahamu, khairun laka, itu lebih baik bagimu, min humurin ni'am, daripada unta merah, ya. Humurun ni'am atau unta merah itu ibaratun an afdhalil marakib.
Unta merah itu merupakan ungkapan dari marokib, dari kendaraan yang paling mewah. Salah satu kenikmatan orang hidup itu adalah ya kendaraan yang enak, yang nyaman dikendarai. Itu salah satu kenikmatan. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan, menganalogikan naimul akhirah? Sebenarnya itu jazaul akhirah, balasan akhirat, kenikmatan akhirat itu dengan kenikmatan dunia. Ya, seperti rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, ini juga bahwa itu khairun laka min khumurin ni'am. Kalau kita ini menjadi penyebab hidayah bagi seseorang, yang tadi saya sampaikan tidak mesti jadi dari kafir kepada Islam, ya, tetapi dari yang tadi tidak tertib ibadah jadi tertib ibadah, yang tadi tidak mau belajar kita pengaruhi jadi belajar, yang tadinya ya tadi ya, yang tadinya banyak maksiat jadi taat, ya, yang tadinya banyak berbuat dosa jadi taubat, misalnya. Itu namanya menjadikan asbab hidayah. Kita menjadi penyebab hidayah, bukan memberi hidayah. Kalau memberi hidayah tidak bisa, ya. Kita hanya bisa menjadi asbabul hidayah, penyebab mendapat hidayah. Rasulullah pun nggak bisa memberikan hidayah, ya. Kalau Rasulullah itu, kalau ada orang yang diberikan kewenangan oleh Allah untuk memberikan hidayah, nggak ada orang yang lebih berwenang, yang melebihi kemampuannya, melebihi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi hidayah. Tapi nyatanya Allah berikan ibrah, pelajaran bagi kita, Rasul, ya, yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah, menjadi utusan Allah, ya, itu pamannya yang tidak kurang-kurang juga Rasulullah berusaha untuk mempengaruhi, tapi ternyata ya enggak terpengaruh. Siapa pamannya itu? Namanya Abu Thalib. Sampai dia dikatakan akrabul kuffar lil iman, orang kafir yang paling dekat dengan keimanan sebenarnya, tapi tetap tidak mau, ya. Bahkan ketika mau menjelang mati itu, ya, mati apa wafat, ya mati aja ya. Ketika dia menjelang kematian itu Rasulullah ini apa namanya, ada pesan yang luar biasa ini, pesan untuk memiliki ghirah dakwah, semangat untuk dakwah. Sudah mau mati loh. Orang itu kan, kita kan seringkali kalau orang sudah mau mati, alah mati spen aja lah, ndek emben yo bikin onar ganggu ae kok, mati stok ae ben malah mlebu neraka sisan, kok malah bareng awake dhewe mlebu swarga malah dadi ganggu awake dhewe pikirane ngono. Jadi ini sudah mau meninggal, sudah ya hadarathu, apa namanya, sudah datang kematian kepadanya, ya. Rasulullah itu masih tetap punya hirs syadid, punya keinginan kuat untuk pamannya itu mendapat hidayah. Ya ammi katanya. Jadi berebut itu. Rasulullah dari telinga kanan, Abu Jahal dari telinga kiri. Rasulullah mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajja biha indallah. Wahai pamanku, katakan satu kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini saya akan berhujjah di hadapan Allah untuk mendoakanmu. Satu kalimat saja. Setelah itu kau mati, misalkan. Cuma mengucapkan, karena ada alasan untuk mendoakan, karena dia berarti sudah masuk ke pintu gerbang keislaman, sudah boleh didoakan. Tapi Abu Jahal pun juga
Wiroh dakwahnya juga kuat ya. Wiroh gairah ya. Gairah itu gairah bahasa Indonesianya ya. Giroh itu bahasa Arab itu ya, giroh. Keinginannya untuk menjaga pamannya juga, saudaranya itu supaya tetap tidak keluar dari ajaran nenek moyangnya juga kuat. Dia dari telinga kiri rebutan kuping ya Aba Thalib atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, awas, apakah kamu akan tinggalkan ajaran nenek moyangmu Abdul Muthalib? Terus berebut. Rasulullah tidak kurang-kurang terus. Ini ada sebuah pelajaran. Kita ini kalau ya ada di antara kita, saudara kita, bapak kita, keluarga kita yang mau meninggal, dijaga betul, dituntun betul agar akhir hayatnya la ilaha illallah ya. Ustadz, bapak saya stroke, tidak bisa ngomong, gimana? Bacakan terus supaya terakhir yang didengar itu adalah kalimat tauhid. Bapak saya tuli, tidak bisa mendengar, lafadzkan terus isyarat supaya yang dilihat terakhir itu kalimat la ilaha illallah. Kalau perlu ada terus, kalau perlu bisa baca tulisan ditulis. Ini terus, jangan sampai nanti karena godaannya berat di waktu itu, melawan rasa sakit untuk lupa menghadapi rasa sakit saja sudah luar biasa. Kalau orang tuh tidak terbiasa zikir, ya, nggak terbiasa lesan ini dibiasakan zikir, itu berat. Kalau orang terbiasa zikir, semakin kuat deritanya, semakin ingat kepada Allah, semakin deras zikirnya. Kalau terbiasa, oleh karena itu biasakan. Karena orang itu akan mati di atas kebiasaannya. Ya, orang itu akan mati di atas kebiasaannya. Ya. Man i'tada ala syai' mata alaihi. Barang siapa yang membiasakan sesuatu, dia akan mati di atas kebiasaannya itu ya. Maaf, pernah mungkin Ikhwan mendengar dulu ada yang kecelakaan, setelah ada orang kecelakaan setelah nyate jamu ya. Orang nyate jamu itu kira-kira wong taat atau wong apik kira-kira ya. Sate jamu jenengan paham semua ya, nggak ada yang salah paham ya. Karena teman saya Surabaya itu tampilannya pakai sarung terus, yang malam kemana-mana naik bis pakai sarung, tapi setelah turun dari bis langsung makjelek, langsung mampir ke sate jamu, dan sudah 3 kali ya. Orang ngerti sate jamu kuwi ternyata sate asu atau sate anjing, ndak tahu dia. Karena wong Surabaya, di Solo sate jamu. Nah, kok tak tanya, yuk udah makan Pak? Sudah. Di mana? Itu turun dari bis. Loh, baru datang kok udah makan tuh kapan? Turun bis langsung masuk warung. Mana itu? Ya di situ. Loh, itu pas turunan bis. Sate apa? Sate jamu. Saya tanya, gimana? Oh enak, hangat kata dia. Sudah berapa kali Ustadz? Ustadz, sudah berapa kali Ustadz? 3 kali. Mantap kata dia. Setelah itu saya tanya, sampean tahu enggak sate jamu? Tahulah. Apa itu sate jamu? Sate jamu itu sate kambing yang di bumbu pedas, dikuati mericanya kata dia. Ladanya dikuati sehingga hangat ke badan. Oh, itu yang jenengan pahami begitu? Iya. Saya sampaikan, Ustadz, tahu jenengan, sate jamu itu asu di sini. Astagfirullah, betul itu, betul. Kalau jenengan di mana-mana ada sate jamu itu sate anjing. Dia langsung muntah, dan dia, ya, suatu saat dia turun lagi di situ, langsung karena sudah langganan ya, sama tukang satenya itu diampirkan, monggo Pak Pinara, diancuk dapurmu ya kata dia. Bae sing mbok deli sate asu.
Orang mbok tulisi cetha. Lah mriki pun sami pirsa Pak, nek sate jamu niku nggih sate segawon. Lah aku gak paham. Lah aku ya ora. Ini ya. Iya, saya lanjutkan. Pernah beberapa tahun yang lalu, saya sudah 4 tahun yang lalu, 4 atau 5 tahun atau malah lebih, ada kecelakaan. Yang satu itu pulang dari sate jamu, yang satu itu yang 2 boncengan itu keponakan saya itu ternyata. 2-nya remuk, patah-patah. Yang satu dikasih ibu, yang satu itu di rumah sakit, betul, kasih ibu, yang satu di rumah sakit kandang sapi. Akhirnya dua-duanya yang tambah heboh karena dia itu punya anak kecil, dia anakku. Orang-orang pada nyari bingung, dikira membawa anak, ternyata dia cuma ingat anaknya ya. Itu yang satu kemudian langsung koma itu biasanya dekat titik biasanya ya. Di rumah sakit itu maaf, akhir kalamihi karena kebiasaan biasanya misuh. Mohon maaf tak contoh nih ya, bajingan asu ki aku arep mati, jadi bajingan asu aku arep mati. Akhirnya betul akhir kalamihi, perkataan terakhir yang menutup hayatnya itu bajingan asu, karena kebiasaannya misuh. Yang biasanya nyanyi akhirnya nyanyi. Maka Rasulullah mengatakan man i'tada ala syai' mata alaihi ya, barang siapa yang membiasakan sesuatu maka dia akan mati di atas kebiasaannya. Abu Thalib itu Rasulullah berusaha keras, tapi tetap walaupun itu Rasul yang mentalkin kurang apa ya, dari sisi keikhlasan total ikhlas 100%, dari sisi ilmu jelas itu sumber ilmu ya, menjadi sumber ilmu. Tapi ternyata tidak bisa. Ini Allah ingin tunjukkan bahwa yang namanya hidayah itu taufik, hidayah ya, hidayah taufik itu hanya kuasa Allah, kita tidak bisa ya. Tapi kita perlu meniru bagaimana gigihnya Rasulullah SAW untuk tetap berdakwah, untuk tetap mengarahkan, untuk tetap mempengaruhi meskipun sudah di akhir hayat ya. Jadi jangan sampai wah besar macar dijaga kayak apane wis ben salah ndek ndek urip ya ora bisa. Ndak boleh, kita harus tetap ya. Ini ghirah dakwahnya Rasulullah yang harus ditiru. Maka Rasulullah SAW mengatakan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, sekiranya satu orang itu ada satu orang mendapatkan hidayah lantaran usahamu, khairun laka, itu lebih baik bagimu daripada khumurun ni'am, daripada unta merah ya. Unta merah itu ibaratun an ashrafil maraqib. Unta merah atau khumurun ni'am itu ungkapan tentang kendaraan yang paling mewah. Kalau sekarang apa kira-kira? Binatang kuda pun yang harganya mahal masih ada ya. Yang dulu pernah saya ceritakan, saya pernah di Klero itu ada kuda hitam kemerah-merahan tinggi sekali. Ternyata kudanya miliknya apa namanya, Solo Baru itu, yang punya Jarum itu siapa? Hartono Mall, yang punya Hartono Mall, yang punya Indriati dan sebagainya itu. Langsung yang security-nya tanya kepada saya, Bapak tahu itu harganya berapa? Ini pasti di atas 100 juta. Betul Pak, tidak salah. Ini harganya 5 miliar. Beli dari Australia. Nah ini kalau jenengan itu bisa mempengaruhi orang itu lebih baik daripada itu. Kenapa nikmat akhirat itu oleh Allah dianalogikan dengan nikmat dunia? Itu liyakuna
ladai as-sami, supaya pendengar itu ya itu memiliki tasawur, gambaran, wa yakunu aqrab ilal afham, dan supaya lebih dekat kepada pemahaman. Kan bisa membayangkan, ganjarannya sak gunung kulon, nah kan cetok, lebih baik daripada dunia dan seisinya, kan jelas ya, lebih baik daripada unta merah misalkan, lebih baik daripada kalau sekarang kendaraan yang mewah itu apa, Alphard apa namanya, apa Sirius Sprott apa itu ya, namanya itu nggak seberapa itu ya. Ada Hammer atau Rolls Royce atau Lamborghini ya. Saya pernah naik kendaraan tahun sebelum 2000-an sama bos Pertamina. Ya agak sedikit umuk sidik ya Bang. Pak Ustadz, ini kendaraan di Indonesia satu-satunya, belum ada duanya. Ya, pistolnya ditaruh di situ, padahal dia, tapi ada pasnya, ada. Ini satu-satunya Pak Ustadz. Harganya berapa? Waktu itu harganya 5 miliar. Ya, waktu itu. Nah sekarang nggak tahu itu harganya. Mereknya apa aku juga gak ngerti, karena aku orang pengen tuku, jadi aku ya tidak apa-apa kalau mau beli. Tapi kita insya Allah punya simpanan kendaraan yang lebih dari itu nanti di sana, dengan berdakwah, berusaha mempengaruhi orang untuk baik ya. Mempengaruhi kan tidak harus pinter kita ya, tidak harus, kalau pinter ya lebih bagus, tapi kita ini berdakwah dengan tindakan dan sikap kita, bukan mesti dengan kata-kata. Itulah yang saya sampaikan, bahwa ya, tema ini adalah berdakwah dengan bahasa lisan dan bahasa sikap dan perbuatan ya, dan tindakan. Atau bahasa yang lain, berdakwah dengan keteladanan ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, tauladan yang baik ya, bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan dia selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi uswah hasanah, tauladan yang baik. Ayat ini memang untuk Rasulullah, tetapi setiap ayat yang itu tidak ada keterangan tentang kekhususannya, penjelasan tentang ikhtisas ya bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kekhususan untuk Nabi, berarti ayat ini berlaku untuk umum ya. Berarti siapa saja yang menjadi umat Muhammad mewarisi warisannya, mestinya dia juga menjadi uswah hasanah ya. Jadi bukan hanya sekedar dia sekedar mubaligh, penyampai ilmu dengan lisannya, tetapi beliau sosoknya adalah sebagai suri tauladan ya. Di ayat yang lain surat Al-Fatah, ini bukan surat Al-Fatah mestinya, surat At-Taubah. Surat At-Taubah di ayat-ayat terakhir kayaknya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul min anfusikum, seorang rasul utusan dari jiwa kalian, maksudnya dari jenis kalian. Azizun alaihi ma'anittum, dia ini rasul ini merasa sangat berat sekali terhadap apa-apa yang memberatkan kalian. Artinya Rasulullah itu mempunyai sifat
sangat tidak rela kalau sangat tidak rela kalau umatnya ini celaka, kalau umatnya ini berat. Jadi merasakan betul derita umatnya. Azizun alaihi ma'anitum, merasa berat sekali apa-apa yang, maka sering saya sampaikan, sering kali seorang dai yang tulus itu dia lebih mencintai mad'unya, objek dakwahnya, daripada objek dakwahnya itu mencintai dirinya sendiri. Karena ilmunya terbatas, mencintai dirinya sendiri, kurang mencintai dirinya sendiri. Dia mencintai. Seringkali keinginan seorang dai itu akan keselamatan objek dakwahnya itu lebih kuat keinginannya daripada keinginan orang itu sendiri terhadap keselamatan dirinya. Maka azizun alaihi ma'anittum, Rasulullah itu sangat berat sekali terhadap sesuatu yang memberatkan umatnya, yang memberatkan mad'u atau objek dakwahnya. Haris alaikum, dia punya keinginan kuat, alaikum dalam tafsir ala hidayatikum. Ini seorang dai, dia punya hirs. Hirs itu tamak sebenarnya, tapi tamak terhadap kebaikan, tamak terhadap ilmu, tamak terhadap hidayah, itu harus. Dia punya rasa tamak yang kuat atas ala hidayatikum, supaya kalian itu mendapatkan hidayah. Kita sendiri orang butuh hidayah, tapi dai yang memikirkan keselamatan kita itu punya keinginan kuat supaya kita ini mendapatkan hidayah. Harisun alaikum bil mu'minin, sangat memiliki hirs syadid atas kalian supaya terhadap keimanan, terhadap hidayah atau keimanan. Raufur rahim, rauf dia maha ra'fah. Ra'fah itu maha lembut, maha peka, maha sensitif. Peka bedanya sensitif dengan peka itu biasanya, kalau peka itu positif, kalau sensi itu biasanya negatif. Jadi rauf, beliau sangat peka sekali, perasaannya beliau itu sangat peka. Ini perasaan seorang dai. Rahim, sangat mencintai. Ini sifat Rasul. Aktivis dakwah kita semuanya ini di tengah-tengah umat kita ini sebagai orang-orang yang ngaji ini perlu disadari, yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kesadaran lebih dulu daripada umumnya umat. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan tingkat kesadarannya daripada rata-rata umat, itu adalah kita harus sadar, kita ini sebagai dai terhadap umat ini juga, sebagai murabbi, pendidik, dan juga sebagai penggerak, harus disadari, yang menjadi sorotan dan panutan bagi mereka. Jadi kita ini sering dilihat, disorot, kesalahan yang dilakukan oleh seorang dai itu enggak seperti kesalahan yang dilakukan oleh orang awam. Bahkan kadang-kadang perkara-perkara yang itu sifatnya makruh bagi seorang dai itu bisa jadi haram. Ada yang tidak pantas. Saya sering memberikan contoh. Saya tanya kepada bapak-bapak, kalau jenengan ngerti saya, misalkan lihat saya pakai kacamata hitam, topi laken, pakai celana, bukan celana manusia tapi celana jin misalkan, kemudian pakai sepatu jenggel. Setelah itu saya naik satria tak protoli, kira-kira sampean punya kesan apa terhadap saya? Padahal kalau jenengan itu lihat orang-orang biasa saja, tapi sebenarnya aku saya nganggu, kira-kira sampean punya kesan apa? Negatif atau positif? Pasti negatif. Kalau jenengan positif, sampean nggak sayang saya. Pasti negatif. Itulah
tampilan seorang dai yang dicontoh, digugu dan ditiru, kadang-kadang begitu ya. Jadi maaf, maka mohon maaf saya tak sedikit. Kadang-kadang sesuatu yang auraf menjadi auraf bagi kalangan tertentu itu menjadi sebuah aturan, seakan-akan ya, namanya auraf itu kebiasaan saya kemana-mana pakai kopiah, hampir nggak tahu juga ini sudah kebiasaan ya. Kadang olahraga besok kepake ya, kopiah itu sanggon-nggon nenek ya, karena memang kebiasaan ya, apalagi kalau ngimami ya, kalau itu nguruf. Maka pernah suatu saat Ustadz Imtihan Syafi'i ya, pas mau akad nikah, yang akad itu kebetulan mahasiswanya dia, muridnya beliau, dan juga yang perempuan murid saya, yang laki-laki muridnya beliau, yang perempuan murid saya. Suatu saat kan belum ditunjuk petugas, wis oke, wis rasa tidak ditunjuk di dadak wae. Nah, suruh nikahkan. Begitu suruh nikahkan, Ustadz Imtihan waktu itu mungkin kan tidak pakai kopiah. Ustadz Imtihan, antum afdol, saya sudah terlalu sering. Ndak, antum aja, antum ya. Nah itulah penyebab penamaan kiai itu begitu. Kiai waktu sudah komat terus kok ringak-ringuk nenek sing maju, kiai akhirnya orang kiai akhirnya sing maju terus kiai, akhirnya kiai sing maju, jadinya begitu ya. Ayo Ustaz, ndak aku ndak mau, saya juga ndak mau, antum ndak. Akhirnya antum yang pakai kopiah. Ustaz, siapa, mana syaratnya menikahkan orang pakai kopiah? Saya kan bilang begitu, Ustaz, saya ini guru usul fikih. Keluar kaidahnya, al ma'rufu urfan kal masyruti syarton ya. Sesuatu yang ma'ruf, yang menjadi kebiasaan itu seperti syarat yang menjadi syarat yang ditetapkan. Berarti memang tidak wajib ngimami, itu tidak wajib pakai, tapi itu uruf. Kalau sudah menjadi uruf, afdolnya pakai ya sah, tapi nggak afdol kalau khutbah Jumat, mohon maaf, terus orang nganggo kopiah, karena itu memang sudah uruf di masyarakat santri, masyarakat itu kalau iya ya. Maka saya nih kalau di masjid tidak sedang safar juga sering pakai nyimak, walaupun sholat zuhur tadinya habis ngajar jam 12 kurang seperempat, saya baru keluar jam 12 kurang 10 iqomah, saya tetap pulang mengenakan sarung kalau di pondok. Kenapa? Memungkinkan, afdol, karena di samping menutup aurat itu juga menutup lekuan-lekuan itu ya. Maaf, itu lebih afdol tetepan. Ini uruf di Indonesia berbeda dengan uruf di ya pakai jubah. Di Saudi urufnya pakai jubah, di mana itu ada di Suriah itu juga jarang orang pakai sarung, tidak ada. Maka pernah suatu saat, ini kalau saya berbicara tentang dakwah mesti sampai begini-begini ini, karena dai itu harus memperhatikan uruf ya. Jadi pernah ada teman itu di Suriah itu khutbah Jumat, tentu hewan kita pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab pasti ya, pakai bahasa Arab. Dia relawan, tim dokter, ada tim ya ke sana, dia khutbah bahasa Arab. Kok di belakang sana itu ada bapak-bapak, itu setiap kali itu ketawa itu begini, dia tahan, tapi kok sampai tidak kuasa nahan ketawa, padahal khutbah kan tidak boleh, padahal itu orangnya ya orang baik, lihat. Tapi terus setiap kali mengangkat kepala ngelihat khotib langsung begini. Akhirnya begitu selesai turun dari khutbah itu, jagongan biasa tanya-tanya,
Ya Syekh, Masya Allah, al-khutbah qayyimah jiddan, Masya Allah, jazakumullah khairan. Para khutbahnya bagus, sangat bermutu, sangat bagus sekali. Ya, ana ta'assartu bi khutbatikum ya Syekh, Masya Allah. Disambut. Tapi akhirnya tanya ya Syekh, walakin ana tasa'altu. Tapi saya penasaran. Ada apa? Fi wahid fil akhir kullama yarfa' ra'sahu yadhak summa yadha kafahu 'alal fam ya yamsik famahu hatta la yadhak. Setiap kali dia ngangkat kepalanya kok ketawa terus sampai dia menahan dengan telap. Ada apa? Tidak apa-apa, kholas baik, intinya sudah saya bagus sekali, tidak ada apa-apa, tidak bisa, harus terjawab ini, ada apa? Akhirnya Syekh yang sedang bincang-bincang tadi, la'allakum ya Syekh, la'allakum li'annakum tadi izar, barangkali, maaf Ustadz, barangkali dia ngelihat antum mengenakan sarung. Kaifa bil izar? Ya, malana bil izar. Apa itu hubungannya dengan sarung? Kok kenapa ketawa sarung ketawa? Li'annal izar indana la yartadihi illa man arada an ya'ti zaujahu. Karena sarung itu enggak dikenakan kecuali di kita ini, tidak dikenakan kecuali oleh seseorang yang ingin mendatangi istrinya, katanya. Astagfirullah. Akhirnya kapok dia, besok lagi ndak pakai sarung, pakai jubah, akhirnya begitu ya. Ini namanya auraf. Dai harus memperhatikan yang sampai seperti ini ya, kebiasaan ini apa ya. Maka kita ini ya, guru itu digugu dan ditiru, ora wagu tur guru kayak aku ya. Ya. Jadi berbicara dengan lisan amal dan tindakan nyata itu jauh lebih bisa dipahami daripada berbicara dengan lisan perkataan. Sebab lisanul mahal ablagh min lisanil maqal. Man lam yanfa'ka lahdhuhu lam yanfa'ka lafdhuhu, begitu ya. Dalam pepatah, siapa yang amalannya tidak dapat kau pahami, maka omongannya pun juga tidak akan dapat engkau mengerti. Oleh karena itu harus ada ya, omongannya apik, tindakannya juga bagus. Kita ini bisa berdakwah dengan tindakan kita, dengan sikap kita di dalam muamalah, di dalam muasyarah ya. Muamalah itu urusan transaksi, di dalam muasyarah urusan pergaulan, di dalam ibadah apalagi ya. Mereka betul-betul memahami dari bahasa tindakan, bukan semata-mata bahasa kata-kata ya. Kalau omongannya baik tapi tindakannya tidak baik, itu akan hilang. Sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan ya, idza kanal wa'idu lam ya'mal ma wa'adahu zalatil mau'idatu kama tazalul kama yazalul alal hajar. Kalau seorang pemberi mau'idhah, pesan, nasihat, tausiah, itu tidak melakukan apa yang dia nasihatkan, yang dia pesankan, maka nasihat itu akan hilang seperti hilangnya air di atas batu. Airnya hilang, batunya tetap atos ya. Jadi begitu, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi asbabul hidayah, baik itu dengan bahasa kita yang merupakan mutiara-mutiara ilmu yang manfaat, dan juga dengan bahasa, tindakan dan sikap kita. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.